Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang cara menyelesaikan suatu koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal. Nah, sebelum kita masuk ke adjustment, ke penyesuaian, terlebih dahulu kita harus paham betul nih apa tujuan utama dibuatnya koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan besarnya PPh yang harus dibayar oleh wajib pajak, baik itu pribadi maupun badan. Nah, untuk mengetahui berapa besarnya PPh yang harus dibayarkan, ya, besarnya PPh, dasarnya itu adalah apa? Dasarnya adalah PKP atau penghasilan kena pajak atau laba kena pajak. Dari mana kita bisa mengetahui PKP atau laba kena pajak? Kita bisa mengetahuinya dari laporan keuangan. Berupa apa? Laporan laba rugi atau rugi laba, ya. Nah, di sini ada dua laporan keuangan yang dibuat, ya. Ada laporan yang pertama, ada laporan keuangan komersial yang dibuat oleh perusahaan, dan ada laporan keuangan fiskal yang dibuat oleh pajak. Ya, ada dua laporan keuangan. Nah, seperti yang kita ketahui, komponen dari laporan laba rugi atau rugi laba itu adalah pendapatan dan biaya. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal itu sama? Ya, perhitungannya sama atau tidak, ya? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena kedua laporan keuangan ini memiliki pedoman yang berbeda. Kalau laporan keuangan komersial atau perusahaan berpedoman kepada PSAK, sedangkan laporan keuangan fiskal atau yang dibuat oleh pajak itu berpedoman kepada Undang-Undang Perpajakan yang membahas tentang PPh. Nah, jelas ya, di sini pedoman mereka itu berbeda dalam menyusun laporan keuangan, sehingga otomatis laporan laba ruginya pun akan berbeda terkait dengan pengakuan atau perhitungan antara pendapatan dan biaya. Ini ya, antara pendapatan dan biaya pasti akan berbeda antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Nah, untuk menyamakannya seperti apa? Bagaimana? Nah, untuk menyamakannya itu dilakukanlah penyesuaian atau koreksi fiskal. Nah, yang akan kita lakukan ini, menyesuaikan atau dilakukannya koreksi fiskal. Nah, koreksi fiskal mengikuti pedoman yang mana? Nah, koreksi fiskal. Nah, di sini kita akan tahu ya, koreksi fiskal itu nantinya setelah koreksi fiskal akan menghasilkan nominal PPh yang harus dibayar oleh wajib pajak. Artinya akan menghasilkan PKP yang sudah sesuai dengan perpajakan dan sehingga dapat menentukan besarnya nominal PPh. Nah, seperti yang kita harus tahu bahwa koreksi fiskal itu berpedoman kepada Undang-Undang Perpajakan, ya. Jadi jelas ya, kalau koreksi fiskal itu mengikuti Undang-Undang Perpajakan yang membahas tentang PPh. Nah, muncul pertanyaan, kenapa tidak laporan keuangan pajak saja yang menjadi pedoman? Kenapa jadi laporan keuangan perusahaan atau laporan keuangan komersial tidak usah dibuat kalau memang koreksi fiskal mengikuti atau berpedoman kepada Undang-Undang Perpajakan? Nah, di sini laporan keuangan yang dibuat oleh komersial dan laporan oleh keuangan yang dibuat oleh pajak itu belum tentu benar, ya, belum tentu benar. Artinya laporan keuangan pajak itu bisa saja salah, ya, bisa saja salah. Jadi suatu perusahaan membuat laporan keuangan sendiri untuk menjadi perbandingan dari laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan pajak yang dibuat oleh pajak. Maka di sini dibuatlah koreksi fiskal. Paham ya sampai sini? Jadi koreksi fiskal itu berpedoman kepada Undang-Undang Perpajakan dengan tujuan untuk menentukan besarnya PKP sehingga bisa menghitung PPh yang harus dibayar oleh wajib pajak. Gitu. Selanjutnya, next.
Jenis koreksi ada berapa? Jenis koreksi di sini ada dua ya. Jenis koreksinya itu ada koreksi positif dan ada koreksi negatif. Nah, kedua koreksi ini ya, penyebabnya apa? Penyebabnya apa, efeknya apa ketika terjadi koreksi positif dan koreksi negatif. Nah, ketika terjadi koreksi positif menyebabkan meningkatnya laba kena pajak. Sedangkan apabila terjadi koreksi negatif akan menyebabkan menguranginya laba kena pajak. Ya. Ada dua jenis koreksi dan efeknya juga berbeda. Kalau positif meningkat laba kena pajak, kalau negatif mengurangi laba kena pajak. Itu. Apa saja nih yang menjadi atau yang masuk ke koreksi positif dan yang masuk ke koreksi negatif? Contohnya ini ya. Ada positif dan ada negatif. Koreksi positif dan koreksi negatif apa saja? Yang pertama yang masuk ke positif, pengeluaran atau pembebanan biaya untuk kepentingan pemegang saham, pembentukan atau pemupukan dana cadangan, natura, pembayaran kepada pihak yang punya hubungan istimewa, dana hibah, bantuan atau sumbangan, PPh, gaji, bunga dan denda, selisih penyusutan antara penyusutan komersial itu lebih besar dari penyusutan menurut fiskal. Selisih amortisasi menurut komersial atau perusahaan itu lebih besar dari amortisasi menurut fiskal, biaya yang ditangguhkan dan lain-lain. Nah, itu yang masuk ke koreksi positif contohnya. Dan yang masuk ke koreksi negatif contohnya adalah yang pertama, selisih penyusutan komersial atau yang dibuat oleh perusahaan itu lebih kecil dari penyusutan menurut fiskal. Nah, ini sebaliknya dari koreksi negatif, koreksi positif ya. Yang kedua, selisih amortisasi menurut perusahaan atau komersial itu lebih kecil dari menurut fiskal. Dan yang ketiga, penghasilan yang ditangguhkan dan lain-lain. Itu diantaranya ya, contohnya yang termasuk ke koreksi positif dan yang masuk ke koreksi negatif. Selanjutnya, teknik koreksi. Nah, sebelum kita masuk ke proses penyesuaian atau proses koreksi, kita harus tahu dulu bagaimana teknik dari suatu koreksi fiskal. Nah, di sini ada 4 ya. Ada 4 tekniknya. Yang pertama, kita bisa lihat penghasilan diakui akuntansi tetapi tidak diakui oleh fiskal. Ya, artinya penghasilan itu diakui oleh perusahaan tetapi tidak diakui oleh pajak. Artinya akan berefek menyebabkan penguranginya penghasilan menurut akuntansi sehingga menyebabkan menguranginya laba akuntansi. Nah, kita harus tahu bahwa ingat ya, koreksi fiskal itu berpedoman kepada undang-undang perpajakan. Artinya kita harus mengikuti aturan fiskal menurut pajak ya, sehingga dapat mengurangi penghasilan menurut akuntansi. Yang kedua, penghasilan tidak diakui akuntansi tetapi diakui oleh fiskal, menyebabkan bertambahnya penghasilan menurut akuntansi sehingga berefek menambah laba akuntansi. Ya. Selanjutnya, biaya diakui menurut akuntansi tetapi tidak oleh fiskal atau pajak. Sehingga karena tidak diakui oleh pajak sehingga biaya yang diakui sebelumnya oleh perusahaan atau oleh akuntansi itu akan berkurang, menyebabkan menambahnya laba akuntansi. Yang keempat, biaya tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui oleh fiskal, sehingga bertambahnya biaya menurut akuntansi sehingga dapat mengurangi laba akuntansi. Ya. Kenapa hanya ada penghasilan dan biaya? Ya itulah yang tadi, komponen laba rugi itu adalah penghasilan dan biaya atau pendapatan dan biaya. Ya, jadi kita hanya berkutat dengan penghasilan dan biaya. Gitu. Ya, itu adalah teknik dari koreksi fiskal. Nah, sekian ya pemaparan kali ini. Sebelum kita nanti di pertemuan selanjutnya akan membahas atau memaparkan tentang perhitungan koreksi fiskal ya, penyesuaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.